lagi banyak berita rame ada lomba amatir Pak di Spanyol, di Alicante, di Valencia itu, yang tiba-tiba diumumkan hari sebelumnya atau paginya gitu, bahwa akan ada anti doping. Dan waktu itu yang start tetap lengkap, tapi 130 tiba-tiba nggak finish Pak. Ya kita nggak bilang nanti berarti Bromokom. Nah ini Bromokom ada anti doping atau tidak. Teman-teman, saya Azrul Ananda, Om Joni Ray. Episode main sepeda kali ini benar-benar nggak main-main. Dan nanti mungkin juga akan menantang teman-teman untuk nggak main-main. Kita sekarang ada di mana, Om Ray? Nah, kira-kira di mana? Tara ini. Tolong dibacakan, Om Ray. Indonesia Anti-Doping Organization. Kita sekarang di Gedung FX di Jakarta, di kantornya IADO. Kenapa kita di sini, Om Ray? Nah, ini pengen tahu lebih lanjut mengenai doping. Apa yang dimaksud, hubungannya sama olahraga dan sepedaan khususnya. Apakah Anda pakai doping? Apakah saya pakai doping tapi Mbak gini? Kamu ada curiga sama teman-teman ya kok ke sini? Agak sih. Padahal latihannya gitu-gitu aja tapi kok kuat ya, gitu loh. Kita akan dapat banyak ilmu nanti hari ini, dan hari ini spesial banget. Kita masuk ke dalam karena yang menemui kita langsung ini kebetulan buat saya termasuk salah satu panutan dan orang paling berjasa, karena saya juga orang Surabaya dan kebetulan saya juga Presiden Klub Persebaya, CEO Persebaya. Kita bertemu dengan Bapak Gatot. Mas Azrul, apa kabarnya? Sehat, makasih Pak. Ketemu Pak. Makasih, senang bisa di sini. Kalau nggak gini kan nggak main ke sini ya? Betul Pak. Mari Mas, oke. Jadi Pak Gatot S. Dewa Broto nama lengkapnya. Ini beliau ini dulu malang melintang di Kemenpora begitu lama, sempat jadi sesmen juga, lama kenalnya juga waktu itu. Dan beliau sekarang adalah Ketua Umum IADO. Dan saya kasih side story sedikit buat teman-teman fans Persebaya, teman-teman bonek. Pak Gatot ini termasuk salah satu pahlawan kita karena beliau yang dulu termasuk ikut memperjuangkan Persebaya kembali berlaga di Liga Indonesia. Jadi sebagai rasa cinta saya kepada Persebaya, karena tamunya hari ini adalah bosnya Persebaya, makanya jersey yang saya pakai adalah ada unsur Persebayanya hijau. Sedangkan di sini adalah untuk karena tim nasionalnya. Iya, siap. Jadi sebagai rasa hormat kami pada Persebaya. Terima kasih banyak Pak. Jadi itu side note sedikit ya. Jadi Pak Gatot ini, mohon maaf Pak, saya baru kali ini mengunjungi Bapak di sini. Jadi ini kantornya IADO dan nanti kalau waktu di Kemenpora pernah kok ya. Sering Pak. Saya sering sowan ke sana. Cuman kebetulan ke IADO saya baru kali ini Pak, mohon maaf, baru sempat mampir sekarang. Terima kasih. Dan saya garet teman saya yang lucu satu ini Pak, karena garet. Loh, ini saya waktu di Persebaya saya nggak ketemu ya? Enggak Pak. Pakai baju maskot. Pakai baju maskot. Pakai baju maskot. Oke, terima kasih. Jadi Pak Gatot nanti kita izin, kita akan ngobrol dan kita nanti akan banyak tanya-tanya tentang yang pertama tentang organisasinya pasti, kemudian mungkin tugas utamanya di kalangan atlet elit misalnya seperti itu, dan nanti yang paling ditunggu teman-teman kalau dia nyebutnya pendengar main sepeda Pak, itu adalah apa yang kita harus hati-hati sebagai cyclist kalau kita serius, karena kita bukan atlet tapi kita pengen serius, apa warningnya Pak gitu yang harus kita hindari. Jadi nanti kita bisa. Dia pembalap Pak. Balap. Oh, gitu. Makan. Ya. Oh, oke. Kalau saya juga pembalap. Oh, apa Pak? Pemuda berbadan gelap. Masuk. Dia pembalap Pak. Jadi kalau ada di Indonesia ini ada event yang namanya goes dari Barat Jawa sampai Timur Jawa, namanya Bentang Jawa Pak. Dia nyebutnya Bentang Warung Pak. Oh, Bentang Warung. Karena membantu UKM yang dilewati Pak. Apa UKM itu ada dopingnya apa enggak? Nah, kita tanya nanti. Yuk, kita masuk ke ya. kami ya. Terima kasih banyak Pak. Teman-teman kita diajak Pak Gatot. Iya. Ini adalah ruang di IADO, kantor kami. Ini ruang tengah, biasanya staf mereka bekerja. Ini teman-teman ini weekend ya. Jadi kenapa kok nggak ada yang kerja? Karena kita datang ini weekend. Jadi banyak yang kosong. Makanya di dinding lemari itu ada tulisan, ada testing, education, kemudian ada
planning, budget dan sebagainya gitu. Ini bagian dari kantor kami. Ya, oke, mari monggo silakan. Kita ke ruangan Pak Gatot, Pak. Oke, ini para direktur-direktur yang ada di sini. Yuk, monggo silakan. Mohon maaf, ini ruangnya sederhana sekali di sini. Aman, Pak. Ya. Saya yang senang teman-teman, wah ini langsung kelihatan yang dipajang di belakang meja beliau. Langsung ada kenangan waktu bersama teman-teman bonek di Surabaya, waktu mengurus Persebaya waktu itu. Salah satu yang utama. Itu kebanggaan itu. Dari luar biasa ini. Iya. Meskipun saya bukan asli Surabaya, tapi cinta saya pada Persebaya yang perlu Makasih banyak, Pak. Iya, oke. Pak Gatot, jadi kita ini saya sudah sejak berapa? Hampir 4 tahun, 3 tahun. Apa itu? Podcast kita itu. Ya, 2020. 2020, nggak berasa ya? Iya. Sampai kita udah 4 tahun. Lama juga. Iya, waktu pandemi Pak nganggur, Pak. Oh, gitu. Jadi kita, karena hobinya sepeda, jadi kita bikin podcast main sepeda. Dan itu, ya Alhamdulillah jadi populer gitu. Gitu. Dan hobi sepeda ini kan booming saat pandemi. Dan anak-anak cyclist pandemi ini cepat-cepat kuatnya ya. Iya, karena usia. Jadi, dan makin banyak event, makin banyak komunitas, dan tentunya pasti keinginan untuk belajar lebih banyak pasti lebih tinggi gitu. Termasuk saya juga lah, kan never ending learning kan Pak. Iya. Jadi gara-gara pandemi jadi ada hikmahnya juga ya gitu ya. Ada side effect yang positif yang bisa muncul ya banyak. Orang sadar kesehatan Pak. Orang sadar kesehatan, ya betul. Nah, jadi mungkin Pak Gatot mungkin bisa disampaikan ke teman-teman juga, IADO ini seperti apa? Maksudnya tujuan utamanya, kemudian koneksinya ke WADA ya Pak ya, World Anti-Doping Agency. Jadi WADA namanya ya. Mungkin Pak Gatot bisa menjelaskan ke teman-teman Pak. Bukan waduh lu ya. Iya. WADA. Itu. Tapi kalau atlet dunia didatangi WADA, waduh Pak. Waduh. Iya benar. Karena kata Mas Okto selaku ketua Komite Olimpiade Indonesia, kalau di forum itu selalu ngeledek saya atau rada ngeprank ke saya. Itu telah hadir rekan saya gitu, ketua IADO, itu polisinya para atlet. Waduh, kok menyeramkan banget jadi waduh. Waduh itu ya. Jadi kalau kita ada event tiba-tiba ada Pak Gatot itu waduh. Iya. Jadi sekelumit aja ya, jelasin. Jadi kami itu IADO itu adalah tadi sudah benar singkatannya Indonesia Anti-Doping Organization, itu ada di semua negara. Namanya beda-beda. Tapi kalau nama klasiknya adalah NADO, National Anti-Doping Organization. Itu wajib semua. Di Jepang namanya JADA, Japan Anti-Doping Agency. JADA, nggak pakai N. Enggak, bukan janda. Iya. Bukan janda. Ini. Berarti kan Saya sudah, bayangan saya sudah nanti kebayang ini kita banyak candanya gitu biar enak gitu. Kalau melihat mukanya udah kelihatan nggak serius Jangan-jangan saya curiga dulu waktu itu pernah ngelamar ke Sri Mulat tapi nggak diterima gitu karena sudah gitu. Yang ngelamarin rokok saya Pak. Iya benar terungkap gitu. Ada curiga ini siapa yang rajin rokok gitu. Makanya Pak Agung juga bingung. Justru karena rokok itu yang bikin laris itu. Lemaran rokok maksudnya. Oke. Baik, itu IADO kami di Indonesia sudah hadir sejak tahun 2006. Udah lama gitu. Tapi kalau wadahnya itu kan sudah ada sebelumnya. Jadi wadah itu ada tahun 1999. Bukan berarti sebelum itu nggak ada pemeriksaan. Sebelum ada wadah ada organisasi dunia yang mereka itu tugasnya mengawasi untuk penggunaan dopingnya. Tapi sejak tahun 1999 itu terstruktur melalui WADA. Nah, Indonesia itu baru tahun 2006. Namanya bukan IADO, tapi LADI, Lembaga Anti Doping Indonesia. Indonesia. Oh, LADI. Ya. Sekarang jadi IADO. Jadi IADO. Kenapa kok ganti nama? Nah, kami itu harus diruat rupanya. Bukan hanya ganti nama di masyarakat kita. Karena rupanya sudah 2 kali kena sanksi. Oh, ya, jadi mohon maaf kalau di dunia sepak bola, karena saya kenalnya sama Mas Suran gara-gara bola kan. Mohon maaf sekali. Kami dulu saya ikut bertanggung jawab bersama Pak Imam Nahrawi pada saat pembekuan PSSI. Kalau di bola ada istilahnya pembekuan atau di FIFA sanksi gitu. Nah, kami itu pernah juga dibekukan oleh WADA. Itu di akhir 2016 hingga awal 2017 dan hampir saja itu memporak-porandakan Asian Games. Kalau waktu itu tidak diatasi langsung, nggak ada cerita Asian Games. Langsung nggak boleh ada. Nggak boleh. Cuman saat itu kan nggak ada Thomas Cup.
Jadi nggak ada event yang bikin masyarakat itu sadar. Nah, beda dengan sanksi berikutnya, akhir 2021, nggak awal 2022, ada event Thomas Cup. Masyarakat tadinya nggak tahu ada sanksi, jadi tahu. Semua kan jadi perhatian, bendera merah putih nggak bisa dikibarkan dan sebagainya. Nah, kalau di dunia sepak bola, mereka juga agak aware. Ingat nggak di akhir Desember 2021 kan ada AFF di Singapura. PSSI tanya ke kami, saya belum jadi ketua IADO waktu itu, sudah pensiun, tapi ditanya, Pak, boleh nggak kalau sebelum pertandingan gitu, itu kan ada menyanyikan lagu kebangsaan, karena ada bendera. Oh, nggak boleh gitu. Apa dasar Bapak? Ini ada surat dari WADA. Akhirnya yang muncul di stadion di Singapura itu adalah gambar burung Garuda aja. Itu sebagai bentuk dahsyat sekali. Itu kalau sudah kena sanksi. Kita berharap naudzubillah min dzalik ya, jangan sampai kena lagi, jangan sampai itu terjadi lagi. Namun ini tapi udah terlalu. Kemarin kita tahu juara yang setelah sekian tahun nggak dapat itu siapa untuk All England? Jojo kan? Jojo dapat All England. Lalu sekarang kita hingar-bingar dengan Piala Asia di Qatar. Hampir saja Piala Asia di Qatar itu pada saat Indonesia Raya dinyanyikan itu nggak boleh merah putih itu kemudian dinaikkan, atau Jojo jadi All England itu nggak boleh juga dinaikkan, karena itu kan Jojo kan bulan Maret dapat apa namanya All England, tanggal 11 Maret itu baru kita dideklar bahwa Indonesia itu bebas sanksi, karena sebelumnya 1 tahun sebelumnya kami diperiksa dan baru senam jantung kami berhenti itu ya ibaratnya orang kelojotan betul, itu baru 11 Maret. Kalau kemarin itu disanksi 11 Maret kemarin, itu Piala Asia sekarang atau Jojo kemarin di All England atau event lainnya, mungkin saya atau kantor ini yang akan dihujat se-Indonesia. Jadi Pak Gatot ini ternyata memang bukan ya ternyata, jadi nyadari makin lama makin nyadar betapa Pak Gatot ini ternyata spesialis beresin yang nggak beres. Jadi jangan sampai kedengaran. Nanti mikirnya lain gitu. Jadi benar-benar ketika ada masalah akut di olahraga di Indonesia, salah satu orang di balik layar yang paling penting itu Pak Gatot. Urusan sepak bola dulu, kemudian ya sekarang ya Bapak kan mulai Oktober Oktober 2021. Jadi ketika jadi ketua umum Mei 2022. Jadi kan Bapak mendapatkan tugas untuk menyelamatkan ini kan Pak? Iya. Karena waktu itu pada bulan Mei kita juga diancam oleh WADA akan kena sanksi lagi. Jadi sanksi itu bisa terjadi setiap saat. Jadi Pak Amali langsung, Pak Gatot, kamu kan udah pensiun, udah nggak ada kewajiban lagi, tolong ya urusin Yadu gitu. Tolong, dan saya kasih waktu 1 minggu mulai dari sekarang itu tanggal 10 Mei 2022, beresin dan jamin saya nanti saya akan lapor presiden, tidak akan ada sanksi. Betul juga, akhirnya tanggal 27 Mei 2022 clear, nggak ada sanksi. Hebat ya. Alhamdulillah. Kalau nggak ada Pak Gatot membereskan IADO kemarin Piala Asia atau Jojo di All England itu nggak ada bendera Indonesia. Jadi hukumannya tuh sefatal gitu ya? Sefatal itu. Sekarang kita tahu, emangnya Rusia boleh sukses di Ukraina. Ibaratnya dia bisa menginvasi Ukraina tanpa menghiraukan suara PBB, ya. Atau sebaliknya kemudian Israel yang meskipun kita sedih ya, kita simpati pada penderitaan di Gaza ya. Israel bisa membubarkan dari Gaza, PBB nggak bisa apa-apa, paling banter hanya himbauan gencatan senjata. Beda dengan WADA. WADA begitu itu memvonis Rusia untuk akibat karena doping, itu sudah 7 tahun tidak bisa mengibarkan bendera di event-event nasional. Itu betapa powerfulnya WADA. Makanya pas ada kejadian kemarin itu sebelum Jojo itu kami wanti-wanti sekali. Tolong khususnya ini kan sebetulnya kinerja kami sudah oke, sudah dinilai bagus. Cuman ada masalah sesuatu yang terkait dengan beda persepsi tentang anti doping yang ada di regulasi. Untungnya lolos dan kita oke. Jadi kalau enggak bisa 1 tahun kita kena sanksi. Itu misalnya di masa lalu yang saya tahu dulu itu ada masalah administratif, ada intinya masalah manajemen juga kan Pak seperti itu. Iya. Jadi bukan melulu masalah dopingnya kan, kadang-kadang masalah administrasi aja kadang-kadang di Indonesia ini. Iya. Kadang-kadang itu nemen ya WADA ya.
pada saat kita kena sanksi tahun 2021, itu atlet yang terkena doping itu hanya 2. Yang jelas bukan balap sepeda, itu udah aman dulu. Satu dari atletik dan satunya lagi dari angkat besi. Cuman 2. Tapi kok dosanya kok bisa apa? Kemana-mana. Enggak, iya, sanksinya kok bisa, dosanya bisa ditanggung saat republik gitu ya. Itu gara-gara masalah administrasi. Karena kita nggak rajin komunikasi dengan WADA. Janjinya 1 tahun itu bisa mengambil sampel 300, tapi faktanya 70. Negara lain kan juga kena pandemi. Salah kami, salah waktu itu pengurus saat itu, tidak melaporkan, oh ya ada pandemi, banyak event yang ditunda dan sebagainya. Jadi bukan karena tidak mau melakukan 300 pemeriksaan, nggak ada eventnya gitu ya? Iya, gitu. Yang penting negara lain itu mau komunikasi, jadi harus jelas. Jadi mau ngetes 300 juga mengetes apa gitu? Iya. Tapi tidak komunikasi. Nah, itu yang ya memang ya tugas manajemen. Yang terakhir ini juga urusan manajemen. Kami diperiksa dalam konteks itu kinerjanya. Ini ada kurangnya memang. Jadi kami itu kayak ini, Mas Azrul sama Mas Rey. Kami itu kayak setengah kayak KPK. Jadi setiap minggu itu saya menerbitkan kayak sprindik. Tapi bukan untuk tersangka. Sprindik untuk pemeriksaan. Tiba-tiba diam-diam. Tapi di kalangan direktur tahu semua. Surat tugas untuk meriksa seorang atlet yang tinggal di Surabaya gitu, atau di Jember atau di Sumatera gitu, tidak boleh kita ngasih tahu, baru ngasih tahu itu 2 jam sebelum sampai di tempat, dengan catatan untuk ngambil sampelnya, urinnya, dan itu ya kayak mendadak kayak OTT kan, itu yang namanya OCT, out of competition testing. Tapi siapa yang diperiksa kan bukan sembarang atlet, atlet elit yang ada. Wah, aman saya berarti. Kamu elit urusan makan tapi. Aman. Jangan termasuk tadi lempar rokok itu. Pak Gatot, untuk bisa masuk tercatat di IADO sebagai atlet elit itu kriteria utamanya apa? Rekornya, yang jelas adalah dia punya predikat, misalnya pada saat SEA Games, dia itu peraih medali emas, perak, atau perunggu. Kemudian lebih preferable emas ya. Kemudian di SEA Games atau yang non multi, kan banyak single event kan. Misalnya kejuaraan balap sepeda Asia Tenggara atau Asia gitu. Kemudian di atas itu ada Asian Games. Asian Games ya juga peraih medali. Juga yang non multi, misalnya kan ada kejuaraan balap sepeda Asia dan sebagainya. Kemudian dunia para peraih medali di Olimpiade atau yang non multi gitu. Dan itu datanya terekod di kami. Mereka itulah plus yang misalnya menang di kejurnas, kan pasti ada kan kejurnas. Itu langsung masuk daftar Pak ya? Masuk daftar di kami. Jadi begitu kamu juara langsung langsung masuk data gitu. Jadi jangan juara. Jangan juara. Itu tapi atlet-atlet yang level elit kan pasti sudah sadar dengan itu kan Pak ya? Dia sudah siap. Kalau ada kelemahannya atlet yang junior, yang tarkam misalnya, itu kan mereka pasti bodo amat. Saya nggak mungkin akan dijamah oleh IADO itu nggak mungkin gitu. Ya karena aturan dari WADA tidak mengharuskan kami itu harus masuk ke mereka. Selain anggaran harus jadi gede banget, aturan di dunia manapun nggak ada. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya SDM kami juga nggak memungkinkan. Gitu. Karena itu butuh manpower yang pasti luar biasa banyak Pak ya. Tapi ada tapinya. Ya itu kami juga selalu harus melakukan edukasi pada mereka mulai kalau bisa. Kalau di Jepang itu mulai anak-anak SD itu sudah dididik tentang anti doping. Kenapa? Supaya someday, sometime, seandainya mereka jadi atlet gede, mereka sudah sadar, oh ini nggak boleh dan sebagainya. Oh, yang jada tadi itu. Ya, udah jada. Jangan dipelesetin pakai N loh ya. Enggak kan saya. Pak. Kalau tiba-tiba nyisipinnya di tengah aja. Oh iya. Janda gitu. Oke, Pak Gatot, berarti kan kalau gitu kita bisa berfungsi sebagai edukasi juga buat teman-teman nih Pak ya. Karena kan yang mulai banyak yang serius olahraga pasti kan nanya, minum apa ya supaya aku bisa nggak gampang kram atau nggak gampang capek atau recovery-nya bisa cepat. Ya. Nah ini kan pasti ada bahaya-bahayanya Pak ya. Apalagi ini juga mulai agak lucu Pak, ke bulan Maret 2024 ini di berita-berita website sepeda itu lagi banyak berita rame, ada lomba amatir Pak di Spanyol, di Alicante, di Valencia itu, yang tiba-tiba diumumkan hari sebelumnya atau paginya gitu, bahwa akan ada anti doping di
event itu, walaupun itu balapan amatir gitu. Dan waktu itu yang start tetap lengkap, tapi 130 tiba-tiba nggak finish, Pak. Itu kan, jadi, tapi lucunya adalah itu di berita-berita website sepeda itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu berita serius, Pak, jadinya. Itu dianggap sebagai berita lucu gitu. Lucu ya, ada 130 nggak finish ketika diumumkan ada anti doping begitu. Nah, ya kita nggak bilang nanti berarti Bromocom. Nah itu ada anti doping atau tidak? Piadonya datang nggak? 1.500 orang gitu. Nanti tiba-tiba ada Pak Gatot di situ, banyak yang nggak finish nanti di atas itu. Tapi siap-siap loh ya, siapa tahu ya kan ya. Pak, pokoknya kalau Bapak datang ke event saya, begitu Om Rey lewati garis finish, Pak, langsung ambil urinnya, Pak. Gitu. Urin loh ya, bukan yang lain loh. Nah, Pak, ini kita sekarang nggak gitu ngomong apa itu doping, Pak. Itu kadang kan teman-teman itu kan guyon gitu, maksudnya kita minum gel doping dulu gitu, atau beli minuman berenergi doping dulu, atau beli soda doping dulu, itu kan takutnya jadi candaan yang salah gitu. Maksudnya kan tetap harus hati-hati kan, Pak. Bukan berarti ini untuk urusan doping legal atau tidak, tapi ada kaitannya sama kesehatan, Pak. Nah, itu mungkin Pak Gatot bisa menjelaskan apa itu yang dikategorikan sebagai doping gitu. Saya jadi ikut-ikutan tadi mengenai doping dulu gitu. Tiba-tiba saya kan pernah masuk rumah sakit gara-gara hipertensi ya, karena beban pekerjaannya kan berat. Bahkan setahun yang lalu pada saat puasa saya berantakan. Udah nggak tarawih, nggak puasa, gara-gara dalam 1 bulan itu selama bulan puasa 3 kali masuk rumah sakit. Waduh. Masuk rumah sakit karena kelelahan. Karena jam kerja kami itu hampir kayak 24 jam. Kantor pusatnya Wadah itu di Montreal. Kami itu kalau rapat tengah malam. Oh iya, karena nyambung balian ya, Pak. Iya, jam 1 di sana adalah jam 1 malam di Indonesia di sana. Karena jam 1 siang ya. Saya harus ikut. Sementara pagi saya jam 9 udah sampai kantor. Lama-lama tepar juga. Tepar, kemudian ya udah alhamdulillah saya sembuh gitu. Suatu saat dokternya juga ngobrol gitu. Pak, Bapak kan juga orang biasa sama seperti saya. Saya juga dokter, saya juga punya hipertensi juga, tapi sekarang kan sudah baik gitu, Bapak juga udah baik. Kalau mau pengen makan yang asin-asin, teri atau ambil aja, ambil. Tapi Bapak kan ketua doping, ya nggak apa-apa. Habis itu Bapak doping ya gitu. Tapi bukan doping untuk penguat badan, doping untuk menurunkan tensinya. Gitu. Jadi tadi istilahnya doping jadi kayak generik kan, Pak? Ya, generik gitu. Iya. Saya kaget gitu. Makanya iya. Makanya kalau ada berarti dokter ngasih obat ke Pak Gatot tuh bingung loh, Pak, ini doping loh, Pak. Iya gitu. Baik, nah kembali ke tadi. Doping itu sebetulnya simple ya. Kalau di dalam definisinya di Wadah, itu adalah pada awalnya itu kalau atlet itu mengkonsumsi atau orang mengkonsumsi zat terlarang yang berpotensi bisa untuk meningkatkan endurance, kemampuan dari otot, dari metabolisme dari orang, itu disebut itu doping. Karena kalau itu dibiarkan, dihalalkan, nanti kompetisi tidak fair. Kan nggak mau atletnya Mas Azrul kalah sama atlet Malaysia gara-gara ketahuan yang Malaysia pakai doping, kan nggak mau kan gitu. Pernah saya suatu saat di Palembang saat itu dikomplain oleh seorang pelatih angkat besi gitu, Pak Gatot, Bapak ini nggak sesuai dengan kebijakan Presiden Jokowi atau kebijakannya Pak Amali. Pengennya setiap SEA Games atau Asian Games itu meraih medali emas banyak-banyaknya. Sementara Bapak menghalangi mereka. Yang saya senyum aja gitu. Pertama saya udah kenal sama pelatihnya, tapi itu rada kaget juga gitu. Tumben gitu. Saya jawab, Bapak mau nggak tim Bapak dari Sumatera Selatan tiba-tiba kalah di PON dengan tim yang lain gitu. Ternyata tim yang lain itu menang karena pakai doping. Oh nggak mau, Pak. Nah kurang lebih seperti itu. Oh iya, saya paham. Saya nggak akan tanya lagi seperti itu. Nah, jadi zat terlarang. Zat terlarang itu apa saja, ingredientnya apa saja, itu ada di webnya. Apa namanya? Di webnya Wadah ada, di webnya IADO ada, dalam bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Bahkan di web kami itu memanjakan atlet. Tidak hanya bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggris, dan supaya kita enak. Ini bedanya dengan IADO dengan LADI sebelumnya. Di LADI itu nggak ada websitenya, adanya ya pas-pasan, tapi bahasanya ya bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Inggris? Karena supaya bisa diperiksa di Wadahnya. Nah kembali ke tadi, prinsipnya simpel aja. Atlet itu boleh minum obat apapun, makan apapun, asal tidak yang dikecualikan, yang terlarang itu tadi. Kan butuh suplemen kan? Betul. Gitu.
Jadi yang disebutkan di website IADO, saya yakin ini teman-teman langsung banyak yang buka websitenya IADO ini habis ini. Hitsnya tinggi nanti. Hitsnya langsung tinggi. Dan itu nanti langsung lihat yang disebut di situ tadi tadi kita sempat bicara juga bahwa yang disebut itu bukan nama obatnya Pak ya? Bukan, nggak boleh. Karena kalau enggak nanti kami saya tapi curiga Mas Rey dari perusahaan farmasi nggak? Nggak, bukan. Nggak, bukan. Dari tadi curiganya ke sini terus. Kan sejak ada kata-kata N di dada tadi loh. Jadi nanti kalau enggak kami digugat sama industri farmasi dan aturan dari WADA memang tidak boleh menyebutkan. Jadi tidak boleh menyebut merek Pak ya? Merek. Jadi misalnya kayak steroid gitu ya, atau EPO gitu, atau zat hormon tertentu atau insulin tertentu gitu. Di situ hanya menyebutkan oh ini steroid, ini EPO dan sebagainya. Tapi nggak akan pernah menyebutkan nama obatnya. Suatu saat ini tak serempetin daripada ya pemirsa kepo-kepo Suatu saat saya minum obat gitu. Kepergok anak buah saya gitu. Karena anak buah saya kan beberapa kan dokter di sini. Beberapa dokter gitu. Bapak sakit ya, minum itu. Bapak tahu gitu. Itu doping. Sorry, tapi Bapak jangan kaget. Untungnya Bapak bukan. Bapak hanya ketua umum IADO, tapi Bapak bukan atlet gitu. Oh, sumpah saya baru tahu setelah saya jadi ketua gitu. Bahwa obat saya ini masuk ingredientnya masuk di dalam list IADO itu ya. Oh, pantesan saya kalau minum itu saya langsung cepat sembuh gitu. Kalau saya minum yang obat itu juga, tapi yang lain masih produk yang sama, masih namanya itu yang sama juga, itu bukan doping. Oh, gitu tahu. Saya gara-gara ini saya masih banyak belajar dari anak buah saya gitu. Jadi kadang-kadang ada obat yang mereknya sama. Kalau yang satu ini kita sebut misalnya yang satu warna biru, ini tidak mengandung ingredient yang di WADA dan IADO, tapi yang warna merah ini mengandung gitu ya. Jadi kalau dia atlet elit dia harus hati-hati dengan ini Pak gitu. Nah, atlet elit itu sekarang mereka sudah punya code of conduct gitu. Mereka begitu sakit, contohnya saya sebut atau PSSI atau PBSI atau berbagai cabang yang lain itu umumnya mereka tertib. Begitu sakit dia langsung cepat-cepat menghubungi dokter. Dokter, saya minum apa yang kira-kira saya nanti tidak terkena doping suatu saat. Oh, tolong kamu Anda beli ini saja ini. Dokter itu sudah bisa mengarahkan. Nah, itu satu ya. Jadi konsumsi ya. Nah, aturan berubah kemudian oleh WADA. Tidak hanya konsumsi. Maaf, Mas Asrul seorang atlet tertentu habis meraih medali emas, tiba-tiba langsung biasanya itu protapnya sebelum penyematan medali atau sesudahnya langsung biasanya ditempel sama staf saya namanya DCO, Doping Control Officer gitu, ditempel. Nah tiba-tiba Mas Asrul menolak, saya nggak mau, apa urusan Anda? Saya tahu Anda dari IADO, tapi saya nggak mau gitu, saya nggak pakai doping gitu. Udah diingatkan baik-baik tetap nggak mau. Kami kirimin surat cinta. Surat cinta pun berlaku di situ ya. Jadi surat cinta kita kirimin, itu menunjukkan Anda alasannya apa kemarin menolak gitu. Pernah kejadian gitu, belum lama ini dia tetap menolak aja. Ya udah, kami vonis akhirnya setelah nggak ada klarifikasi doping. Walaupun nggak dites Pak ya? Nggak dites. Karena dia menolak dites. Jadi itu langsung diasumsikan, bukan diasumsikan, langsung divonis aja. Langsung divonis. Atau Mas Asrul kemudian memanas-manasi Mas Rey gitu. Mas Rey, tapi kira-kira beliau sudah pernah di peringkat keberapa gitu Mas Rey gitu? Peringkat 1 pernah dari belakang Pak. Oh. Ya. Itu aja dites doping. Itu aja masih dites. Nah, Mas, saya masih terbuka dengan huruf N tadi dulu. Celetukannya dulu, Pak, ampun. Iya. Nah, itu tadi, tiba-tiba Mas Rey diprovokasi oleh Mas Asrul. Nggak usah, kamu nanti kalau nggak usah, mau diperiksa. Atau kamu tolong gunakan obat ini, supaya kamu kuat. Ada saksi yang bisa melaporkan kepada kami, itu sudah dinyatakan doping. Yang salah? Kayaknya saya. Ngomong. Jadi memang ada ya, itu memaksa atlet-atlet benar-benar harus ya mengikuti code of conduct itu Pak ya. Dia harus aware sebagai seorang atlet elit bahwa dia ini adalah ya selain jadi diperhatikan kan jadi panutan kan Pak. Jadi dia harus benar-benar hati-hati. Makanya dokter-dokter di tim-tim olahraga itu harus tahu betul ingredient di
di IADO dan Iya, obat-obatnya. obat-obatnya gitu. Pak. Salah beli obat aja kan masalah ya. Tanya yang paling esensi. Ingredientnya itu kalau dipakai itu sebetulnya akibat apa yang maksudnya misalnya gini, saya dari suatu daerah misalnya ya kayak panoramik gitu ya, dari desa Galia itu ya. Oh, lu ngomong asterik gitu. Nah misalnya gitu ya. Ini serius atau canda nih? Nah serius, tapi kira-kira Ambil ya. contohnya saya pikir dari daerah seperti Papua atau Jawa Timur nyebutnya desa Galia Pak. Nah misalnya ada ramuan yang, wah ini khas di desa kami, kamu minum ini nanti kuat, dan memang benar gitu ya, misalnya. Atau obat kan, seperti tadi ada ingredientnya. Nah, kan ada yang nggak terima, loh ini saya pakai aman-aman aja, sudah yang saya pakai, bapak saya, saya sudah pakai, ini nggak apa-apa. Misalnya tahu-tahu ini dipakai untuk masuk dalam list ingredientnya, masuk list doping itu. Nah, kira-kira apa yang membuat ingredient ini itu tuh jadi doping? Karena misalnya tadi biar bagaimanapun kan tubuh manusia ini perlu asupan untuk kuat gitu loh. Yang kuat apanya? Orangnya. Oh iya. Sekali-kali kan juga boleh. Iya betul. Aduh mati yang Orangnya. Jadi kuatnya itu itu maksud saya dari asupan ini aman sama asupan ini doping. Nah ini bedanya apa? Karena apa yang dimaksud dengan doping itu secara esensinya gitu maksud saya. Pertanyaan seorang dokter gitu. Insya Allah saya bisa jawab gitu. Tapi sangat sulit memang pertanyaannya. Jadi kami itu ada namanya di kolom di website itu ada namanya TUE. TUE gitu. Tapi bukan TUE tuo ya. Therapeutic Use Exemption, pengecualian penggunaan untuk terapi. Oke, ya. TUE ya. Lebih baik kalau ada masalah kayak gitu, ini banyak yang tidak tahu ya. Itu mereka langsung kirimkan ke aplikasi. Yang mengirimkan jangan atletnya, tapi dokternya. Kirimkan ke aplikasi ke kami, langsung kita online untuk minta kepastian. Saya minum herbal tertentu. Dari panoramik gitu, dan itu ternyata saya pikirnya panoramik itu panoramik kamera tadi. Ini memastikan apakah ini termasuk doping apa enggak. Nanti dokter kami dari komite TUE itu akan menjawab, oh iya ini silakan aman atau ini enggak, karena logikanya make sense tadi Mas Rey, tapi bagus juga untungnya nggak di prank ini ya. Tadi saya jadi terima orang yang serius jadi ikut-ikutan gitu. Jadi kan misalnya Anda sudah membaca ini nggak ada di listnya, prohibited listnya, nggak ada, termasuk saya buka di website nggak ada gitu. Nanti dokter kami di komite TUE itu akan menjelaskan, oh iya ini ingredientnya terdiri dari ini. Itu resiko kami harus mengkaji secara cepat, akan menjawab cepat, oh iya ini bukan termasuk doping atau ini termasuk doping, Anda bisa lanjut gitu. Nah, atau di sisi lain juga apa yang saya sebutkan ini bukan berarti doping itu zat yang terlarang untuk diminum atlet. Nah, ini kebalik kan? Loh, kok gitu? Bisa. Mungkin Mas Hasrul dan Mas Rey pernah dengar seorang atlet terkenal tapi baru saja meninggal dunia, Lisa Rumbewas. Dari Papua. Ya. Dia itu angkat besi. Beliau itu berpenyakit sejak kecil, step collab, jadi suka step. Oh ya ampun ya. Step ya. Itu dokternya cerdas sekali gitu. Waktu itu belum ada sosialisasi kayak doping kayak gini. Tapi dia hanya baca jurnal dari asing. Si dokter itu rajin melaporkan TUE-nya itu kepada Ladi, ya. Dilaporkan bahwa atlet saya ini berpenyakitan dan itu hanya bisa disembuhkan dengan obat ini yang notabene adalah itu doping. Sampai beliau itu meninggal nggak ada catatan rekor doping, padahal beliau itu peraih medali perunggu di Olimpiade Yunani dan Olimpiade Sydney gitu. Tertib administrasi Pak ya? Tertib administrasi. Jadi dia menggunakan TUE-nya itu secara prosedural gitu. Jadi kan exception kan, jadi exemption ya. Pengecualian. Jadi kalau memang ada penyakit tertentu, bawaan tertentu ya kan nggak
kan manusia kan masa nggak boleh sembuh kan Pak gitu. Iya. Jadi itu termasuk keraguan ingredient tadi juga. Gitu. Jadi pakai tue. Itu kayaknya rame waktu kasusnya Lance Armstrong tuh Pak kalau di sepeda. Iya. Karena dia sering banget pakai tue ya. Itu juga ya. Iya. Tapi Lance Armstrong itu akhirnya terungkap bahwa itu hanya untuk kedok aja TUE-nya gitu. Tapi Lance Armstrong itu kan tidak semata-mata doping karena zatnya, tapi ya Mas Asrul tahu persis lah. Rupanya doping mekanik itu juga bisa, di mana itu rodanya seakan-akan lebih kenceng dari roda. Mechanical doping pakai motor. Kalau Lance Armstrong memang ya dia organize doping gitu ya, karena dan termasuk kapan menghindari pemeriksaan di depan, kapan dilepas bandnya dan sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman kalau membaca ceritanya Lance Armstrong dulu itu, saya ada bukunya itu menarik itu. Jadi base-nya tim itu setelah finish Pak itu kayak pura-pura bannya bocor. Iya. Pura-pura bannya bocor di pinggir gunung, jadi nggak ada yang tahu gitu. Jadi drivernya itu keluar pura-pura betulin base. Padahal di dalam semua pada blood doping waktu itu, jadi masuk darahnya dimasukkan lagi, Pak. Jadi waktu kondisinya fit, darahnya diambil, darah itu disimpan. Nanti ketika tengah-tengah Tour de France, etapa berapa, darah itu dimasukkan lagi, ya. Jadi dan itu dilakukan di dalam bis, di tengah jalan dengan pura-pura bisnya itu rusak. Jadi kan orang nggak tahu gitu, luar biasa. Jadi memang organize banget itu. Nah, konteks sepeda Pak, izin Pak ya. Jadi misalnya teman-teman penghobi ini, kita nggak ngomong atlet-atlet kan regulasinya jelas, mereka juga harus mengikuti code of conduct. Yang saya khawatirkan itu adalah banyak teman-teman ini pengen menang, pengen segala macam, sehingga juga apalagi teman-teman penghobi ini kan mungkin uangnya lebih banyak daripada atlet Pak. Iya. Dokternya juga mungkin lebih mahal, kemampuan beli obatnya lebih tinggi, dan mungkin lebih berani dalam bereksperimen dengan macam-macam gitu Pak. Nah, warning apa Pak? Walaupun mereka bukan atlet elit, tapi warning apa yang harus kita sampaikan bahwa di luar misalnya, apakah kamu harus juara, kan kita nggak bisa menggunakan argumen psikologis itu kan Pak. Tapi misalnya untuk risiko-risikonya itu. Lebih banyak argumen kami adalah argumen dari sisi medis gitu. Karena apapun obat doping yang digunakan itu berdasarkan riset dari WADA sendiri, itu diakui bahwa itu selalu merusak organik dari orang yang bersangkutan. Jadi poinnya adalah kepada para pembalap komunitas itu, bolehlah mereka berasumsi kami nggak akan disentuh oleh Yado gitu. Toh kami bukan di event nasional gitu, kami bukan atlet elit, tapi juga di sisi lain mereka harus jaga kondisi fisik mereka. Jangan mentang-mentang itu karena mengejar untuk bonus, mentang-mentang tidak akan dikejar oleh Yado, tapi pakai doping, ujung-ujungnya nanti yang rusak juga bodinya sendiri. Itu yang jadi ya tujuan WADA itu bagus untuk memproteksi yang bersangkutan di masa tuanya. Nah, itu yang kadang-kadang harus ditekan bahwa tujuan utama WADA itu ya untuk kelangsungan kesehatan. Betul. Jadi tiap ingredient itu ada akibatnya Pak ya. Mestinya misalnya ini menyerang apa itu ada. Karena bukan digunakan untuk medis Pak ya, karena digunakan untuk performance enhancing itu. Kayak tadi tentang masalah doping darah tadi. Jadi betul yang disampaikan Mas Asrul gitu. Oke lah, yang disuntikkan kan bukan darahnya orang lain, cuman dibekukan kan untuk waktu tertentu masuk di situ. Tapi cycling yang dilakukan itu kan ujung-ujungnya nanti kan merusak dari organik yang ada di situ. Karena darah itu seakan-akan dipakai untuk main-main aja, keluar masuk lagi, keluar masuk lagi gitu. Jadi nggak bersih lagi kan. Darahnya itu tadi. Ya, makanya kan banyak yang habis itu langsung muntah darah, ada yang langsung kalau baca buku-buku cycling zaman 90-an dan 2000 itu serem-serem. Setelah doping darah itu begitu. Ada risiko-risiko itu ya. Kan belum tentu misalnya siapa tahu kulkasnya sempat mati 1 jam sehingga darahnya itu nggak bersih ya. Dia sempat nggak beku kayak gitu. Steril, Ada kasus-kasus kayak gitu juga. Atau malah darah ketukar itu juga pernah. Makanya di kami kalau misalnya Mas Rey habis jadi juara, kami ambil urinnya yang diambil gitu. Kami ambil di sini itu juga nggak boleh lama-lama. Itu kejadian misalnya eventnya di Surabaya, DCO kami langsung terbang buru-buru ke Jakarta, dari Jakarta langsung kami kirim ke Bangkok, karena labnya ada di Bangkok. Nggak boleh kelamaan. Kalau itu labnya itu bukan di Indonesia Pak, harus dikirim ke Bangkok. Bukan. Karena labnya itu harus sesuai
regulasi juga kayak gitu? Itu harus yang diakreditasi oleh WADA. Wih. Sejauh ini di Asia Tenggara baru satu Bangkok. Pernah di Malaysia 2009 dibangun, 2010 langsung dideklar kartu merah sama WADA karena tidak mencapai jumlah 3.000. Minimal itu yang paling sulit itu 3.000. Tempo hari saya dipanggil Kemkes, saya dipanggil juga Pak Menpora gitu. Pak Gatot, kita kan punya uang. Kenapa sih kok nggak bisa? Kenapa IADO nggak punya inisiatif meskipun bukan anggarannya IADO kan nggak punya uang untuk itu. Pak, lalu saya jelasin. Yang paling sulit itu adalah jumlah sampel. Nah, contohnya di Indonesia, tahun 2023 kemarin, kami, direktur testing kami itu Belinda, udah maksimal itu dalam 1 tahun hanya bisa mengumpulkan sebanyak hampir 700 sampel. Dalam 1 tahun. 1 tahun. Nah, sampelnya dari mana? Misalnya ada event kejurnas atletik, kemudian kejurnas balap sepeda di Lubuk Linggau, kemudian ada cabur lainnya, angkat besi atau macam-macam lah. Kemudian ada Piala Dunia basket, ada Piala Dunia U17 dan sebagainya. Itu setelah kita kumpulkan, termasuk yang OCT kami kayak OTK tadi, kayak OTT tadi, itu hanya 700. Bandingkan dengan di Bangkok itu bisa 3.000. Waktu direkturnya Bangkok datang ke sini, kami kan harus ada MOU baru sebulan yang lalu. Sebetulnya berapa sih Madam di sana tuh kemampuannya? Kami lebih dari 3.000. Kalau Indonesia memboikot aja, oh enggak, kami masih mampu. Tuh, kuncinya apa? Rupanya Thailand itu sangat rajin mengadakan event apapun, event internasional dan nasional. Jadi sebetulnya di Indonesia itu bisa. Misalnya tiba-tiba Mas Rey punya inisiatif di Jawa Timur diperbanyak event kejurda. Indonesia ada 38 provinsi. Satu provinsi ada 50 aja sampel yang memungkinkan untuk diambil. Kalikan aja 38 kali 50, belum ditambah event-event yang internasional yang ada di sini, kejurnas yang lain-lain, belum yang OOCT tadi. Itu bisa 3.000. Udah, itu aja kuncinya. Kalau itu bisa, ada lab di sini. Promokom pesertanya 1.500, Pak. Juaranya kan 123. 123 kelompok umur ini, 123 kelompok umur ini, 123 kelompok umur ini. Kalau dia kelompok umur berapa? 25, 29. Oh, kelompok umur itu biasanya di bawah 20. 25, 29. Itu bukan kelompok umur. Jadi berarti kan ada kemungkinan mungkin yang dilakukan di Spanyol itu mungkin juga itu, Pak ya? Iya. Mungkin karena jumlah event apalagi setelah pandemi masih belum banyak seperti dulu dan dia harus memenuhi kuota 3.000 per tahun. 3.000 per tahun atau minimal berapa lah, saya nggak tahu di Spanyol berapa, sehingga dia masuk ke balapan-balapan amatir itu mungkin, Pak ya? Iya. Dan itu sah saja, dimungkinkan. Sah saja loh ya, Promokom. Iya. Tapi dengan catatan, kami harus duduk bareng dengan Kemenpora, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kemdagri, dengan KONI, dengan cabur-cabur. Karena biayanya nggak main-main. Bisa nggak gitu. Tiap daerah itu adakan event memungkinkan kami itu ngambil sampel 50 aja gitu. Gitu. Itu aja kuncinya. Selama itu nggak dilakukan, susah gitu. Jadi bisa jadi tuh. Makanya saya juga heran, ngapain kok di Spanyol balapan amatir di tes anti doping? Mungkin penjelasan Pak Gatot. Ngejar kuota. Ngejar kuota berarti, iya. Bisa jadi. Saya pikir kan karena ada kecurigaan yang berlebih, tapi ya ada alasan teknis juga sebenarnya, Pak ya. Dan balapan sepeda kan sebenarnya kan nggak sebanyak dulu sekarang. Ya, sejak pandemi kan belum normal, Pak. Belum normal, jumlah eventnya kan belum banyak yang kembali lagi gitu. Ya bisa jadi ngejar kuotanya di amatir itu. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Enggak. Tapi jangan takut jadi atlet loh, Mas Rey gitu. Oh, kami nggak menghalangi kok gitu. Yang memungkinkan cuma Halma. Oh, Halma itu untungnya tidak termasuk cabur yang harus diambil. Oh, enggak. Catur, Pak? Catur masih. Oh, catur masuk loh, hati-hati loh. Mungkin dilihat, mindah bidaknya cepat sekali. Truk. Wah, ini. Oh, Pak, kita ngomong indikasi, Pak. Serius, bentar. Ada loh. Tadi menarik gara-gara bilang catur gitu. Nah, kenapa kemarin itu pas audit itu kami menjadi sangat berat? Itu salah satu kewajibannya itu kami harus ada MOU dengan seluruh cabur. Oh. Termasuk kami sempat protes. Boleh nggak kalau caburnya itu yang di BUN gitu. Desain Besar Olahraga Nasional. Oh, nggak boleh. Yang cabur Olimpiade kan 28 kan. Nggak boleh. Nggak cukup.
cabur Asian Games 40 kan, itu sebenarnya nawar kami, nggak boleh cabur PON atau SEA Games, nggak boleh, semuanya. Aduh, berarti kayak catur, dancing, kemudian main dakon, bridge, ini nih gateball gitu dan sebagainya, itu termasuk. Dan tanda tangan beliau-beliau itu ada semua di kantor ini gitu. Dan kalau kami itu sampai gagal, itu rapot kami merah. Itulah sebabnya kemarin itu kami dakdikduk selama setahun. Jadi sampai segitunya. Sampai segitunya. Pak, ini mungkin yang agak menarik lucu karena mungkin sempat diskusi juga. Jadi indikasi-indikasi doping, Pak. Maksudnya diceritakan aja, Pak. Kan misalnya kalau kita goes kan mungkin teman kita yang selama ini nggak pernah kuat kok tiba-tiba kuat ya. Itu kan pasti muncul kecurigaan, Pak. Nah, Pak Gatot kan sering datang ke event-event yang level elit gitu, Pak. Karena pasti tim Bapak minimal itu bisa tahu ini kayaknya walaupun itu belum tentu terbukti ya, Pak. Atau tidak juara, atau nggak juara, atau lah, misalnya apa yang biasanya dicari, Pak, oleh tim Bapak kayak gitu. Contoh yang paling populer itu di sepak bola. Dulu sepak bola itu kan asumsinya kalau di menit 70-80 itu sebagian ya, nggak semua, sebagian pemain kita itu langsung pegang lutut kan. Capek banget. Waktu saya diskusi internal di sini, tapi itu belum tentu doping. Bisa jadi karena tadi Mas Asrul juga sebelum mulai acara juga sama, saya juga pernah dapat pandangan yang sama. Bisa jadi karena kualitas infrastruktur lapangan sekarang bagus-bagus ya, sehingga mereka nggak mudah lelah, nggak mudah capek, cedera dan sebagainya. Atau mungkin tukang pijatnya sekarang sudah bagus-bagus. Alat-alat visionya juga lebih canggih, gitu. Tapi yang jelas kualitas lapangan sih. Karena kan orang tua saya dulu kan juga ngurusi bola, Pak. Jadi dulu kan saya tahu latihannya di mana gitu. Jadi kalau itu sakit-sakit ya saya percaya gitu. Tapi sekarang kan lapangan-lapangan apalagi kayak di Surabaya habis Piala Dunia kan lapangannya bagus-bagus. Itu jangankan jatuh, buat tidur aja enak gitu. Nah, jadi itu pasti ada. Mungkin kemungkinan besar ada kaitannya. Tapi di sisi lain juga saya nggak menyebut siapa lah kita menyebut ya Pak Gatot ya demi untuk kekuatan endurance selama 2 kali 45 menit gitu, belum lagi perpanjangan. Itu kan butuh obat penguat gitu. Saya saya paham ya gitu. Untung pasukanku belum masuk ke tempat kamu gitu. Gitu. Tapi poinnya adalah kita nggak boleh prejudice seperti itu ya. Tapi at least yang tadi istilahnya balap sepeda yang tadinya dia nggak pernah bagus, tiba-tiba dia kencang banget gitu. Kemudian yang tadinya sepak bola, yang tadinya itu ngos-ngosan banget, tiba-tiba dia kuat banget gitu. Kalau saya masih positifnya, bisa jadi tadi infrastrukturnya bagus, dan mungkin ada suplemen tertentu, disiplin tertentu, atau dia ada makanan tertentu yang tidak pernah dia makan. Dulu kan kebiasaan kita kan tergantung nasi, main kita dan macam-macam. Tapi kan Coach Sintayong ini kan bagus banget. Strict banget, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan goreng-gorengan dan sebagainya. Nah, contoh yang kedua adalah saya sebut binaraga. Suatu saat saya ketemu dengan beberapa pelatih gitu. Apa sih indikasinya kalau binaraga itu? Ini saya orang awam gitu. Iya gitu. Nggak semua Pak Gatot, cuma salah satu indikasinya gitu pada saat dia memperagakannya di panggung itu langsung ada bagian tubuhnya tertentu tuh langsung kayak si gerak gitu. Paham kan Pak Gatot? Paham. Jangan negatif, jangan negatif. Enggak apa bagian tubuh apa ini? Ya kan memang geraknya gini Pak. Apa ini kan? Ya itu yang di penjuru dadanya. Oh, penjuru dada. Itu langsung wah ini gitu ya, Pak. Ada gini ya, Pak ya. Penjurunya ada 2 berarti Pak. Iya. Ini slivernya di depan saya ini, Pak. tapi untungnya ada Mas Rey. Iya. Ya, penjurunya. Kalau ada dia kita nggak berdosa, Pak, gitu-gitu. Jadi waktu itu ada pelatih ya, Pak, yang bilang kayak gitu. Pelatih gitu. Itunya. Lalu di suatu event saya nonton. Bener juga gitu. Tapi setelah kita lihat pas pengumuman dia nggak juara gitu. Saya deketin dia. Mas pakai itu. Iya, tapi saya nggak pernah juara gitu. Oh, ternyata omongan pelatih tadi itu benar gitu. Memang tidak semuanya ya, gitu, tapi itu salah satu indikasinya gitu. Karena mereka itu kalau binaraga itu kalau bisa ini juga kasihan juga minimalisasi penggunaan cairan. Iya. Cuman minum tuh
air setutup botol gitu Pak kadang-kadang. Iya. Supaya kering kan Pak ya. Iya, tapi kan itu kan merusak di organik tubuh yang lain kan. Saya kaget. Kenapa? Kalau terlalu banyak air itu nggak bisa melempok. Itu nggak bisa, iya gitu. Saya mau bilang gitu nggak enak, biar dilanjutkan gitu. Nggak, berarti kan di sini Pak. Bapak ngomong soal binarga, saya khawatirnya gini Pak. Nanti kalau kita ada event sepeda dan Ray ini sering ikut event sepeda, Iya. takutnya nanti dia mulai ngeliatin dadanya peserta-peserta itu langsung gitu. Jadi kalau dulu ngeliatin itu, kamu jangan jorok gitu. Dia enggak, aku ngeliat kamu doping apa enggak ini. Tapi kan pakai, kalau sepeda kan masih pakai jersey. Nah justru itu nanti kan suruh buka Pak berarti. Ketat tapi. Iya itu. Nanti saya juga akan ngawasi dia. Sekali-kali kapan saya diundang, Siapa? Pas ada dia. Siapa? Perilakunya beliau itu pas ngawasinya gimana? Gitu. Oh jadi ngawasi yang ngawasi Pak ya? Saya ngawasi atlet, saya ngawasi beliau gitu. Itu diterapkan nggak? Dipraktekkan nggak? Kalau dipraktekkan, oh ternyata memang keterlaluan. Dia pintar sembunyi kok Pak. Pintar sembunyi. Makanya tadi pas di sini kan salaman sama saya. Siapa gitu namanya? Saya Ray, atlet nasional balap sepeda gitu. Saya langsung dalam hati, ini saya hafal pembalap sepeda, tapi kok di nganu saya di HP saya nggak ada. Gitu. Ya sembunyi tadi itu Pak. Saya rada keder juga. Gitu. Iya, jadi ya Pak ya. Jadi intinya kalau kita ngomong ke teman-teman ya kita ini bukan atlet, yang khusus yang amatir, penghobi ya Pak ya. Kita ini bukan atlet, jadi ya kita kan nggak mungkin ngawasi semua orang, kita nggak mungkin. Tapi yang kita ingat adalah ya konsekuensi kesehatan Pak ya. Karena pasti ada balasannya tuh, pasti ada balasannya, itu yang ngeri. Kalau misalnya, Pak, satu lagi. Tapi saya jujur ya, jujur. Saya itu tiap hari mengkonsumsi obat tertentu. Yang notabene setelah diperiksa oleh dokter saya, Pak Mama, yang Bapak konsumsi tiap hari itu doping. Hah? Kaget. Ketua umum IADU tiap hari minum doping. Untung Bapak bukan atlet, iya. Tapi kan nggak enak, iya. Tapi Bapak minum itu, iya, sekedar untuk ngurangi kolesterol gitu, karena kerja saya kan hampir kayak 24 jam. Oh iya, dalam hati. Oh, jadi tahu. Padahal kalau enggak kan itu akan saya dorong, para atlet minum itu loh yang bagus. Untung saya nggak pernah ngomong itu ke atlet. Tapi jujur itu saya minum tiap hari. Gitu. Itu umum ya Pak? Maksudnya itu umum. Suplemen atau obat itu umum ya? Umum. Itu tuh suplemen itu. Suplemen itu. Nah itu bedanya jadi atlet elit dengan manusia biasa kayak kita Pak ya, karena dia ada hal-hal tertentu yang harus jauh lebih hati-hati Pak. Satu aja Pak yang penasaran, saya lupa tadi kan kita ngomongin obat, kan nggak boleh nyebut obat karena yang disebut ingredientnya takutnya nanti takutnya akan digugat oleh farmasi. Tapi kan ada juga mungkin Pak, saya nggak tahu benar atau nggak, makanan-makanan itu seolah-olah makanan normal, tapi kalau kita makannya berlebihan itu bisa memunculkan warning doping gitu Pak? Iya, ada. Jadi ada beberapa makanan tertentu, baik khususnya hewani ya, yang itu berpotensi doping. Saya pernah ketemu di suatu event gitu di Eropa, itu begitu atlet itu mereka strict gitu. Dia menyebut apakah ini daging ini atau daging itu, begitu disebutkan oleh pihak tuan rumahnya ini daging ini, dia sopan sekali, boleh nggak? Saya mau daging ini, tapi saya mau daging tertentu, daging yang lain asal bukan daging yang ini gitu. Itu ada seperti itu dan mereka hafal sekali gitu. Jadi itu satu. Kemudian kalau di nabati itu juga ada hal-hal tertentu yang juga berpotensi doping. Nah, yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita kafein lah gitu. Kafein kopi sampai tahun 2008 itu masih dinyatakan doping. Oh itu pernah Pak ya? Sampai 2008 kafein itu dinyatakan doping? Ya. Sekarang sudah tidak. Tapi untuk kadar tertentu, kalau dia itu pekat sekali, karena memang jujur ya, kita kalau pakai kafein itu kan bikin kita semakin strong kan? Iya. Strong gitu. Itu kalau kadar tertentu, dan kami nanti bisa menakar. Laboratorium, bukan kami ya. Laboratorium di Bangkok itu bisa menakar, oh ini penggunaan kafeinnya sudah overdosis. Itu akan dideklar sebagai doping, meskipun di wadah itu termasuk
tidak doping. Tidak, tapi karena sudah melebihi dan atlet itu menggunakan hanya dengan alasan supaya untuk kekuatannya lebih maksimal. Itu contoh-contohnya. Kalau daging itu kalau nggak salah saya pernah baca juga Pak. Jadi daging itu ini bisa daging apa aja ya maksudnya. Bukan karena dagingnya kadang, tapi daging dia takut daging ini dulu dikembangkan di mana, diimpor dari mana, karena sapi yang mau misalnya sapi Pak ya, sapi yang mau dipotong ini atau ikan yang diternakkan ini kan dimakani apa itu Pak? Iya, karena kan ada suplemennya untuk ternak ya. Penggemukan gitu istilah kita kalau di Indonesia, penggemukan itu kan ada suplemen tertentu dan berpotensi menjadi ikutannya gitu. Jadi ketika sapinya itu doping, dagingnya kita makan, zatnya itu ngikut ke badan kita gitu. Itu ada kayak gitu ya. Kayaknya saya pernah baca itu juga. Itu jadi atlet-atlet dunia memang kadang ada hati-hati. Daging ini asalnya dari mana? Kemudian ada begitunya ya. Jadi kalau sapinya datang, tanya sama sapinya. Itu kan makanya kan memang jadi atlet-atlet itu nggak gampang ya Pak ya. Saya udah menebak tadi, mungkin mau ditanya. Ya jadi atlet-atlet itu. Jadi atlet-atlet itu nggak gampang. Jangan kira itu. Saya ada cerita. Itu betul-betul true story. Saya sama Pak Imam, saya mendampingi Pak Imam ke Real Madrid ya. Habis itu malam ada acara makan malam di KBRI gitu di Madrid. Di samping saya ada si Taufik Hidayat. Kita tahu prestasinya kan luar biasa. Nah juga di samping kami itu hadir juga peraih medali emas bulu tangkis 2016 di Olimpiade Rio. Yang meraih medali emas itu bukan dari Asia loh ya, dari Spanyol, cewek dari Spanyol. Tapi dia alumnus Cipayung, pernah 3-4 bulan di Cipayung gitu. Baru enak-enaknya makan itu, ya tadi yang saya sebut kayak kalau di sini kayak sprindik gitu. Ada doping kontrol Spanyol datang kulon-won kepada Bu Dubes di situ, pengen permisi sebentar ngambil si juara dunia itu untuk diambil sampelnya. Nggak ada pilihan lain dan dia nggak bisa menolak. Padahal sedang acara resmi. Iya. nggak ada pilihan lain. Lalu Taufik Hidayat menjelaskan pada kami, ya itu Pak, nggak enaknya jadi juara dunia atau atlet berprestasi. Saya nggak bayangkan suatu saat saya akan jadi ketua IADU. Iya. Tapi gitu tempatnya yang terang Pak ya. Kalau di tempat gelap nggak kira ditanyain. Ya, emangnya kalau gelap mau ngapain gitu loh. Kan yang manggil juga cewek gitu. Enggak, dia dengernya tadi, dia nggak inget yang Bapak omongnya, dia hanya inget juara dunia cewek dari Spanyol, Pak. Itu yang dia denger, Pak. Enggak, maksudnya itu kan tempatnya itu untung lagi makan gitu. Kalau dia pas lagi di mana diketok gitu ya. Iya. Itu terjemahnya panjang banget gitu ya. Enggak kan nggak siap kan, nggak takutnya gitu loh maksudnya. Iya. Jadi itu meminjam kamar mandi di Wisma itu, kan adanya hanya di kamar mandi kan ya. Itu langsung diambil sampelnya dan jangan keliru ya. Pada saat ngambil sampel itu DCO itu juga nemeni di kamar mandi itu. Pekerjaan menarik buat kamu itu, Re. Loh, sama tapi sama, jenis kelaminnya sama. Sama. Saya sudah. Iya. Sama. Nggak boleh silang, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi di Indonesia juga gitu. Saya pernah tanya kepada DCO kami, katanya kamu merasa ya sama Pak. Kami juga kalau cowok atau cewek, entah event apapun di Indonesia harus masuk di ruang itu. Tahu pada saat, mohon maaf, dia kencing gitu, terus gitu. Tanpa harus memperlihatkan katanya, tapi yang penting dia dapat outputnya kan urinnya itu gitu. Nah, kenapa itu sama? Jangan sampai kemudian atlet itu udah menyiapkan yang lain, yang biar yang diperiksa yang lain. Nih, yang aslinya itu dia buang di toilet itu. Nah, kembali kepada Taufik tadi, di situ tuh intinya Taufik menjelaskan, ya itulah resiko atlet elit. Kapan-kapan bisa dibidik oleh DCO gitu. Kapan saja, Pak. Kapan saja. Tapi setahun itu hanya 3 kali. Ya. Nah, berarti di luar event ya, Mas. Di luar event. Out of competition itu, Pak ya? Iya, out of competition. Ngeri juga ya, lagi acara di KBRI diketok, tolong ya masuk toilet. Habis itu kembali lagi kepada kami. Sopan sih. Dan dia nggak nolak. Karena kalau nolak kembali ke tadi, doping. Doping,
Pak, ini sebelum kita akhiri ini nggak kerasa ngobrolnya lama juga, asik juga. Ini jangan-jangan nanti bisa kembali ke sini ada periode berikutnya nih Pak. Iya. Karena teman-teman nanti pasti di komen, pasti di sosmed kami pasti akan, ini kan lebih melek kan, nggak pernah ada yang paham apa sih kerjaannya anti doping gitu. Ini hanya gara-gara doping, padahal di doping itu memang doping ada huruf N-nya kan ya, Iya. doping gitu. Iya. Kembali lagi yang N jada tadi. Gitu. Nah, maksudnya gitu, kita sosialisasi berarti kan jadi penting, Pak. Bapak tadi sempat bilang di awal, berarti kan atlet-atlet yang belum jadi elit ini harus paham dari awal gitu. Iya. Itu sosialisasi yang direncanakan kira-kira seperti apa? Kami memang terbatas ya. Kami personil di Direktorat Edukasi itu hanya 3 orang, 1 direktur, 2 staf. Ya. Makanya kadang-kadang kami, saya selaku ketua atau Bu Sekjen atau direktur yang lain dilibatkan sebagai pengajar. Tapi kan kayak kami itu kan bukan dididik sebagai pengajar, Iya. ya. Nah, sehingga di Indonesia itu terbatas. Sampai sekarang baru 20 provinsi yang bisa kami masuki. Belum lagi cabur-cabur, ada yang mengundang secara tersendiri gitu. Makanya tahun ini kami melakukan seleksi terhadap 270 orang yang melamar menjadi edukator. Dan akan diumumkan di bulan Juni nanti. Nah, 10 orang akan kami sebar, kan tidak setiap hari jadi edukator. Tapi di sisi lain kami juga bekerja sama dengan nanti Dikbud, supaya kayak di Jepang, mulai dari level SD, SMP, SMA itu ada tambahan pengetahuan. Kami nggak nambah beban matrikulasi, tapi pengetahuan doping itu sudah tertanam. Gitu. Itu penting sekarang kan dia supaya tahu, karena obat-obat tadi kan bisa dibeli di toko-toko, di minimarket, dan kalau bukan atlet mungkin nggak masalah, tapi ketika atlet dia nggak sengaja salah ambil atau apa. Nah, ini yang paling unik juga, kembali pada edukasi. Sekarang itu WADA itu mengatakan yang paling penting itu bukan hanya testing, tapi edukasi. Makanya bobotnya edukasi itu sangat berat sekarang dibandingkan dulu. PON di Aceh sama di Sumatera Utara, itu nggak boleh kami hanya mengadakan testing aja. Papua sih oke lah, masih dimaafkan. Tapi nggak boleh, nanti harus ada edukasi. Ada sesi tertentu, edukasi kepada atlet, atau sebelumnya ada edukasi atlet. Kami sudah bilang kepada KONI, dan juga ada intelijen, investigasi. Nah, masih terkait dengan edukasi. Kita masih ingat kemarin Asian Games. Para atlet elitnya itu kami pegangin, namanya ADEL. ADEL itu sertifikat berbasis WADA, yang tanda tangan itu WADA. Yang terbitin bukan Ketua Umum Miado, meskipun atlet Indonesia. Itu nanti sertifikatnya nongol di HP masing-masing. Kalau dia itu nggak punya ADEL, dia nggak bisa ikut bertanding pada tahap berikutnya, dan buruk-buruknya nggak bisa masuk Wisma Atlet. Karena wajib kemarin Asian Games. Nah, saya jujur aja, ini pertama kali saya buka di forum terbuka ya. Selama ini saya hanya ngobrol dengan kemarin itu, karena lagi-lagi Mas Asrul kan lagi-lagi nggak jauh dari bola ya. Kemarin itu kami dilematis sekali. Kita tahu timnas kita pada saat di Hangzhou di babak penyisihan kita lolos, ingat kan? Ya. Tapi di berikutnya kita fail, ya, kalah gitu. Pada saat menjelang di babak berikutnya itu kita kan mengerucut kan ya. Kami mengingatkan coachnya yang ada gitu, Coach Indra kan gitu. Coach Indra, ini masih ada beberapa pemain bola kita yang belum pegang ADEL. Belum pegang ADEL. Padahal PSSI itu termasuk yang kooperatif selama ini. Saya sudah ada buktinya, sudah ada komunikasi dengan Pak Sekjen PSSI gitu. Mungkin Coach Indra mungkin terlalu sibuk saat itu juga. Nah, kami dilematis itu ya pengennya timnas menang ya, maju. Tapi kalau sampai kemarin itu menang dan maju sampai ke perempat dan semifinal, kami yang akan dihujat oleh publik. Bisa jadi mereka, para pemain, sebagian pemain timnas kemarin itu belum pegang ADEL. Dan mereka itu kemudian bisa jadi tidak boleh bermain hanya gara-gara belum pegang ADEL. ADEL itu adalah edukasi. Bukan tes. Simple administratif itu aja Pak sebenarnya. Dan itu hanya bisa dibuka di HP kita. Jadi itu tuh soal ujian, dan KPA-nya
itu ada di website itu juga. Bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. Bukan yang sulit. Kenapa? Itu biar atlet itu punya pemahaman. Tapi tidak ada jaminan kalau pegang Adele itu dia tidak kena doping. Tiba-tiba kalau pas bermain dia pakai satu larang doping juga. Dan yang mengerikan karena dia nggak punya Adele, dicurigainya tadi itu kan, Pak? Iya, dicurigai dan itu nggak patuh dan itu masih nah, Olimpiade sekarang berapa atlet? 21 atlet kan? Plus moga-moga kalau timnas menang di Qatar masuk 3 besar kan tiket ke Paris kan? Paris, ya. Tapi kalau juara keempat itu kan harus playoff dengan Guyana ya. Nah, poinnya adalah mereka pun juga kita paksa harus pakai Adele. Saya sudah bilang ke Mas CDM itu bahwa tolong jangan lupa Adele-nya. Jangan sampai nanti masuk Paris gagal hanya gara-gara Adele gitu. Jadi teman-teman ya ini menurut saya ini podcast main sepeda yang kontennya dalam dan sangat Olahraga. Sangat olahraga dalam artian satu tidak mudah untuk menjadi atlet elit, dua harus disiplin administratif, nggak peduli Anda itu atlet level dunia atau apa, itu malah lebih ribet, Pak ya. Tapi kan tergantung coachnya, tergantung manajernya. Ya, manajemennya juga gitu. Nah, ini edukasi buat kita semua lah gitu. Dan berarti Om Rey siap-siap ngurus Adele ya. Enggak, beliau ngurus Adele atau mereka yang namanya Adele, Pak. Oh iya. Namanya Adele, Pak, itu ya. Sebahu. Namanya Adele. Beruntunglah Mas Asrul punya teman. Iya. Biar nggak stres, Pak. Jadi waktu pandemi kita nganggur bikin podcast itu kan, kenapa kok dia lucu ya, Pak? Tapi ngomong-ngomong dulu nggak pernah ngelamar ke Sri Mulat generasi berikutnya gitu? Enggak. Rupanya yang lemparin rokok aja. Ketahuan sekarang gitu. Siap, Pak Gatot. Jadi mohon maaf ini kita sudah lebih dari 1 jam. Jadi terima kasih banyak, Pak. Ini edukasinya. Saya saja yang sudah kenal Bapak lama dan bergelut di dunia olahraga sudah DBL Liga Basket SMA saya udah 20 tahun ini, Pak. Saya aja banyak hal-hal baru yang saya dapetin sekarang gitu. Tapi kami terima kasih juga kepada basket ya. Basket itu termasuk yang tertib juga. Karena melalui Mbak Dewi, kemudian Mas Yunas, tolong Pak Gatot kami diperiksa. Kemarin itu pada saat di Piala Dunia di sini nggak ada yang kena doping Indonesianya. Sangat ya. Basket yang saya suka di basket ini adalah dari dulu pelaku basket di Indonesia ini pengurusnya, pemilik klub segala macam rata-rata kan dari kalangan yang well educated, Pak, kayak gitu. Jadi lebih kalau diskusi lebih logis, lebih tidak emosional, lebih tidak ada. Jadi untuk hal-hal begini dari dulu basket saya kira masalah wasit misalnya segala macam itu lebih proper. Beliau pemain basket juga. Dia olahraganya yang tadi tanya ada lampunya ada enggak itu, Pak, itu. Enggak, saya sepedaan aja. Sepeda. Tak kira ikut DBL juga gitu. Enggak, saya kalau DBL cuman di bangku penonton. Kalaupun diajak. Tapi Om Rey ini jangan remehkan, Pak. Beliau ini kita sama-sama finisher Unbound Gravel itu ada balapan sepeda gravel off-road 320 kilo, Pak. Di Kansas. 2 tahun lalu kita sama-sama finish yang 200 mil gitu. Jadi jangan dilihat bawaannya lucu, Pak. Tapi di videonya lucu sih, Pak. Nanti Bapak saya kirim linknya waktu kita sepedaan di Kansas itu ya. Dia sudah hampir tengah malam, hampir finish. Banyak penonton di pinggir jalan yang nungguin peserta lewat itu, gelap-gelapan. Dia tanya, belokannya bener yang ini kan ada mapnya gitu. Belokannya bener yang ini. Sama perempuan yang nonton di pinggir jalan itu ditawari. Ada nggak namanya si perempuannya? Nggak tahu namanya, Pak. Nggak sempat, tapi saya ditawari, Pak. Iya. Ditawari apa? Vodka. Do you want vodka gitu. Saya minta air ditawari vodka, Pak. Jawaban dia, Pak, not now. Wah, kan harus finish dulu gitu ya. Setelah itu saya nggak tahu ketemu apa enggak sih, Pak. Saya nggak tahu jalannya ke situ. Tapi tadi jujur tadi ada Adele Sebahu gitu. Iya, loh ya. Kamu loh yang ngomong Sebahu loh, bukan aku loh ya. Nah, iya kan. Siap, Pak Gatot, terima kasih. Pak, nanti kalau misalnya kita ngerepoti, Pak, bukan hanya dari main sepeda, mungkin nanti dari tim basket kami, tim sepak bola kami, tim basket kami atau apa, pengen belajar ke sini. Boleh, ke sini boleh, kami diundang ke sana juga boleh. Siap, menarik. Nah, nanti mungkin
siap-siap ya, ini di Spanyol sudah ada ini balapan amatir pakai program anti doping. Nah, dan ternyata sekarang baru terungkap kenapa itu harus diburu karena untuk mengejar kuota itu. Iya, saya rasa itu untuk mengejar kuota gitu. Salah satu alasannya ya. Berarti yang saya tangkap itu kan brand sebuah obat itu nggak boleh disebut. Iya, itu juga saya kaget Pak. Saya pikir boleh disebut, ternyata nggak boleh disebut. Tapi menurut saya itu benar harus tidak disebut. Kenapa? Karena orang itu kan ada dua. Oh, iya. Ada yang disebut dihindari, ada yang disebut malah dibeli kan. Ya itu. Iya kan, karena kan nggak tahu sebetulnya. Ini dari tadi ya Bre ya, dari sejam kita ngobrol ini, pada nunggu obatnya apa? Nah ya itu. Obatnya apa? Obatnya apa? Ini mau bromokom ini obatnya apa? Ini. Justru itu kan, gitu kan. Oh itu bisa gitu. Ya kan tadi kan sudah cerita, suatu saat pas di Surabaya saya dikatain, jangan Pak Gatot gitu. Udahlah jujur aja, ngomong obatnya apa gitu. Jangan pusing-pusing saya atlet tiap hari udah digoblok-goblokin pelatih, nggak taunya suruh baca ini hurufnya Romawi gini. Enggak sampai kapanpun nggak bisa gitu kan. Harus komit tuh Pak ya, nggak boleh ya. Tapi habis itu ya maturun Pak, tapi dasar sampai nejan. Gitu. Tapi akrab, saya jadi akrab sama atletnya. Pak Gatot udah biasa pakai Surabaya aman. Jadi maaf, jadi nama obatnya nggak ada. Jadi pensil, bolpen, dan kertasnya disimpan aja. Semua Semua. Enggak, udah zamannya pakai HP. Tapi habis ini banyak yang DM dia Pak. Masa nggak disebut Mas? Gitu. Pasti tadi dapat bocorannya. Ya, bocorannya. Siap Pak Gatot, terima kasih banyak teman-teman. Silakan kunjungi websitenya Iado ya. Iado.id. Iado.id. Di situ akan disebut ingredientnya. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, ada bahasa Inggrisnya ya. Ya. Dan cuman ya jangan nanti Anda dari daerah manapun, termasuk dari Galia, itu bisa cek semua di situ. Termasuk panoramik. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Gatot. Mohon maaf mengganggu weekend ini. Weekend beliau harus ke kantor untuk menemani kita ini. Jadi ya, moga-moga kita ketemu lagi Pak ya. Dan moga-moga nanti makin maju. Terima kasih sudah mengembalikan Badan Anti Doping Indonesia ke jalan yang benar. Itu kalau nggak, bayangin Indonesia nggak bisa bertanding, itu kan jasanya Pak Gatot ini. Gitu. Jadi kebetulan saya hanya bantu saja. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sampai ketemu dan moga-moga kita bisa belajar lagi kemudian hari. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama, terima kasih semua. Salam untuk Surabaya dan semuanya di Indonesia.